Oke, sekarang akan kita jelaskan. Jadi kata khalifah itu merupakan isim fa'il. Masdarnya adalah khilafah. Ya, masdarnya adalah khilafah. Jadi khalifah itu adalah orangnya, pelakunya. Kalau khilafah itu sistemnya, ya kan? Bentuknya masdar. Dan kata khalifah sebagai isim fa'il itu di dalam Al-Quran disebut hanya 2 kali. Kalau dalam bentuk jamak ya, jamak misalkan kholaif gitu ya, itu ada beberapa ayat. Tapi yang menyebut khalifah itu hanya dua penyebutan. Yang pertama adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 30, dan yang kedua adalah pada surat Shad ayat 26. Nah, sekarang mari kita lihat konteks penyebutan kata khalifah dalam 2 ayat tersebut bagaimana. Yang pertama adalah pada surat Al-Baqarah ayat 30. Dan ini suratnya sudah sangat terkenal. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi di dalam ayat ini dijelaskan wa idh qala rabbuka lil malaikati, dan ketika Tuhanmu itu berbicara kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan di atas muka bumi seorang khalifah, atau di atas muka bumi Bani Adam sebagai khalifah, manusia sebagai khalifah. Jadi khalifah itu apa? Khalifah itu adalah yang diberikan tugas di atas muka bumi dengan tugas-tugas yang ditentukan oleh yang menugaskannya. Yang menugaskannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi khalifah itu manusia sebagai khalifah itu pada hakikatnya mengemban tugas-tugas, bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas dari Allah. Tugas-tugasnya apa? Nah, kita bisa merumuskan dari ayat ini. Pada saat Allah mengatakan kepada malaikat bahwa manusia akan dijadikan sebagai khalifah di muka bumi, maka malaikat itu seolah-olah protes. Seolah-olah ya. Qalu, para malaikat berkata dengan nada yang seperti protes. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Yang pertama, ataj'alu fiha, apakah kamu akan menjadikan manusia itu menjadi khalifah dan mereka punya potensi untuk apa? Yufsidu fiha, justru akan merusak bumi, gitu ya. Wa yasfikud dima, dan justru punya potensi untuk apa? Yasfikud dima, menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami para malaikat, ya, kami kalangan para malaikat itu senantiasa mentasbihkan engkau, memuji engkau, dan mensucikan engkau. Seolah-olah kan ini kan ingin mengatakan kami lebih layak menjadi wakil Allah di muka bumi dibandingkan manusia, gitu kan? Tapi apa jawab Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku Allah lebih mengetahui, atau sesungguhnya aku Allah a'lamu mengetahui ma la ta'lamun, apa yang tidak kalian ketahui. Jadi tugas khalifah bisa kita rumuskan dari ayat ini. Ketika manusia ditunjuk menjadi khalifah di muka bumi, malaikat khawatir bahwa manusia itu akan melaksanakan 2 hal. Yang pertama adalah merusak bumi. Yang kedua adalah menumpahkan darah, gitu loh ya. Menumpahkan darah antar sesama manusia. Kemudian malaikat mengatakan, ini poin ketiganya, kami lebih layak sebagai khalifah loh, karena kami senantiasa mensucikan engkau, memuji engkau, dan menyembah engkau, gitu kan? Artinya kan
Seolah-olah ini poin ketiga ini adalah beribadah kepada Allah gitu ya. Nah, kalau kita ambil kalau kita ambil kebalikannya, mafhum mukhalafah. Berarti tugas khalifah itu yang pertama adalah berkebalikan dengan yang dikhawatirkan oleh malaikat tadi. Yang pertama adalah kalau malaikat khawatir manusia akan merusak bumi, berarti tugas yang pertama adalah memakmurkan bumi, ya kan? Kemudian tugas yang kedua adalah kalau malaikat khawatir manusia akan menumpahkan darah, berarti tugas kekhalifahan adalah yang kedua, membangun perdamaian antar umat manusia, gitu kan ya. Yang ketiga adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di dalam surat Shad spesifik di sini dijelaskan